Saat istirahat di sekolah jam pertama, Roni terlihat murung dan duduk sendiri di pojok lapangan sekolah. Wajahnya terlihat sedih dan lesu, seperti ada masalah yang sedang dipikirkan. Tidak ada satupun teman yang datang menghampirinya. Melihat keadaan tersebut, saya mencoba untuk menghampiri Roni dan memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum Roni, kenapa kamu duduk sendiri di pojok lapangan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Waalaikumsalam, Bu. Iya ini, Bu, lagi ngadem di sini. Oh, kamu nggak jajan. Tidak, Bu, masih kenyang. Tapi kamu seperti sedang memendam sesuatu. Apa yang mau kamu ceritakan mungkin? Sebenarnya saya berat untuk bercerita, Bu. Dan saya malu dengan masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Kenapa mesti malu? Ceritakan saja. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah saya tidak mengganggu jam istirahat Bu Tita? Tentu tidak, Roni. Silakan ceritakan saja sama Bu Tita. Tapi Bu Tita jangan cerita ke siapa-siapa ya, Bu. Iya, tenang aja. Kamu bisa percaya kok sama Bu Tita. Begini, Bu. Saya sering kali dibully teman. Dibully, gimana memangnya? Sering dikata-katain, Bu. Mereka bilang katanya saya orang miskin dan tidak pantas sekolah di tempat ini. Katanya sekolah ini hanya untuk murid yang kaya saja, Bu. Terus mereka ngapain lagi selain ngata-ngatain kamu? Paling saya sering didiamkan, Bu. Paling sering didiamkan sama teman-teman. Kadang kalau saya di kelas suka diajak ngobrol, Bu. Oh gitu. Oke Roni. Sekarang apa yang ingin Roni dapatkan di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Terus ada lagi? Saya rasa bingung dan sedih, Bu. Kenapa teman-teman di sekolah selalu membuli saya dengan mengatakan saya anak miskin dan tidak pantas sekolah di tempat ini. Bukannya setiap anak bebas bersekolah di tempat ini, Bu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Coba ceritakan ke kita. Saya merasa sedih dan malu, Bu, dengan teman-teman yang selalu membuli saya. Selain bingung dan sedih, ada hal lain apa yang kamu rasakan, Roni? Ya, selain bingung dan sedih, saya merasa tertekan, Bu, dengan perlakuan teman-teman kepada saya. Oke, kalau boleh tahu, kenapa kamu milih bersekolah di tempat ini, Roni? Begini, Bu, sudah dari dulu saya memimpikan sekolah di tempat ini. Bahkan karena terlalu suka sampai saya terbawa mimpi. Saya selalu belajar keras dan memotivasi diri untuk tidak menyerah demi meraih impian bersekolah di tempat ini, Bu. Alhamdulillah saya diterima walaupun berasal dari keluarga yang tidak mampu. Roni, kira-kira selama ini langkah-langkah apa yang sudah kamu lakukan dalam menghadapi masalahmu? Awalnya saya hanya diam, Bu, ketika teman-teman membuli saya. Tapi semakin lama saya merasa tertekan. Akhirnya saya mencoba menjelaskan kenapa saya bisa diterima di sekolah ini. Tapi teman-teman tetap tidak mau menerima alasan saya itu, Bu. Kamu pernah mendiskusikan dengan wali kelasmu belum? Belum, Bu. Saya tidak berani karena saya diancam tidak boleh bercerita dengan wali kelas ataupun guru siapapun. Baiklah. Lalu kesempatan apa yang Roni miliki sekarang? Sekarang saya merasa punya kesempatan untuk bercerita dengan Bapak dan Ibu dan mencurahkan kesedihan saya ini, Bu. Terus, apa sebabnya tidak kamu ceritakan dari dulu? Saya merasa takut, Bu, karena ketika saya bercerita dengan guru, maka saya diancam oleh teman-teman akan dipukul setelah pulang sekolah. Berarti kamu sudah pernah dipukul sama teman-temanmu? Sering, Bu.
karena saya tidak mau menuruti keinginan mereka. Kalau melaporkan ke guru BK, apa sudah pernah? Saya takut itu, Bu. Mereka akan lebih menganggap saya sebagai musuh, malah bukan sebagai teman. Dengan kondisimu seperti sekarang, apa kamu masih kuat bertahan? Sepertinya saya sudah tidak tahan lagi, Bu, dengan perlakuan mereka kepada saya. Roni, apa kekuatan yang ingin kamu tunjukkan kalau kamu memang pantas berada di sekolah ini kepada teman-teman? Saya ingin menunjukkan pada teman-teman, walaupun saya berasal dari keluarga tidak mampu, tapi saya akan tunjukkan pada mereka bahwa saya bisa berprestasi dengan bersekolah di tempat ini, Bu. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan lain yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin akan berprestasi di tempat ini? Saya punya motivasi dan semangat juang yang tinggi, Bu. Saya sadar orang tua saya bekerja keras membanting tulang demi membiayai sekolah saya. Sudah sepantasnya saya membalas jerih payah mereka. Selain itu, saya juga selalu peringkat pertama ketika berada di SD, Bu. Apakah dengan perlakuan teman-teman yang membuli kamu itu membuat kamu tidak semangat belajar, Roni? Iya, Bu. Saya sedikit agak terganggu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar. Karena perlakuan teman-teman membuat hati dan pikiran saya menjadi sedih dan berat. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang perjuanganmu untuk sampai di sekolah ini. Semua orang tahu kalau bersekolah di tempat ini tidaklah mudah. Seleksinya kan berat dan panjang, benar kan, Roni? Benar juga ya, Bu. Saya tetap harus semangat untuk belajar dan berprestasi di sekolah ini. Jadi, apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Saya akan meminta bantuan wali kelas untuk membantu mengingatkan teman-teman untuk tidak membuli saya lagi, Bu. Wah, bagus sekali itu. Terus ada lagi tidak yang bisa kamu lakukan? Saya akan bekerja keras dan menunjukkan pada teman-teman bahwa saya bisa berprestasi walaupun berasal dari keluarga tidak mampu, Bu. Nah, selanjutnya, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan itu tadi? Yang pertama, rencana saya adalah saya akan menemui wali kelas dan memintanya untuk memberikan pengarahan pada teman-teman agar mereka tidak membuli saya lagi. Dan yang kedua, saya akan belajar lebih giat agar bisa berprestasi walaupun saya berasal dari keluarga tidak mampu. Bagus sekali, Roni. Saya sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang Roni lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi direncanakan sama Roni? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui wali kelas dan meminta wali kelas untuk mengingatkan teman-teman tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat bahwa tidak ada pembulian di kelas, Bu. Lalu, siapa yang kamu bisa mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini selain dengan wali kelas? Saya akan meminta bantuan salah satu teman yang kebetulan sangat peduli dengan saya. Ya, walaupun dia berasal dari keluarga mampu dan beda kelas, tapi setidaknya dia bisa meyakinkan teman-teman untuk tidak membuli saya lagi. Bagus itu, Roni. Sepertinya itu hal yang sangat baik untuk kamu lakukan. Baik, terima kasih Bu Dita sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya mohon izin kembali ke kelas ya, Bu. Sama-sama, Roni. Saya juga harus kembali mengajar. Tetap semangat ya. Siap, Bu. Terima kasih. Sama-sama.